Iskandari rahimahullahu wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Beliau berkata, "Ma nafa'al qalba." Tidak ada sesuatu yang sangat berguna bagi hati. Syai'un, sesuatu pun, mithla uzlatin, sebagaimana uzlah. Nah, ini nanti kami jelaskan. Yadkhulu, yang masuk, biha, dengan uzlah itu, maidana fikrah, ranah tafakkur. Jadi tidak ada yang lebih bermanfaat untuk kolbu kecuali uzlah. Yang dengan uzlah itu jadi karena banyak kerusakan barangkali begitu ya. Dan ini memang ada hadisnya. Nanti suatu saat ketika fitnah udah luar biasa, maka yang terbaik adalah orang-orang yang pergi ke gunung gitu ya. Mereka menghindari kerusakan yang luar biasa. Nah itu memang ada hadisnya itu. Kapan nanti prakteknya atau di mana, nah itu perlu tapi tidak selamanya itu. Jadi tidak selamanya. Mengisolasi diri, iya. Untuk apa? Untuk pematangan, penajaman. Sunan Kalijaga mau dakwah, kata Sunan Bonang, nanti dulu, gitu kan? Tajamkan dulu. Nah itu. Jadi itu penajaman diri secara fisik. Tak ubahnya kalau belum matang berdakwah tapi udah berdakwah, misalkan begitu ya, nah, maka loh kok nggak efektif nih, oh berarti perlu pelatihan dulu nih, perlu pematangan dulu. Nah itu kan, nah seperti itulah. Jadi yang dilakukan oleh para sufi itu, mereka mengisolasi diri untuk kurun waktu tertentu untuk meningkatkan efektivitas dakwah dan kembali dakwah. Nah seperti itu, bukan selamanya. Jadi di situ tidak ada interaksi. Dia terus menajamkan, mengasah, menggembleng, begitu kan? Untuk nanti menjadi khalifah Allah yang lebih baik lagi. Jadi suatu saat ada seorang raja. Raja ini membuat sayembara. Siapa yang bisa nebang pohon paling banyak, maka aku hire sebagai penebang pohon pimpinan. Nah itu bagi kerajaan. Akhirnya orang pada nebang pohon. Ada yang 1 jam 1, ada yang 1 jam 2, ada yang 1 jam 3. Juaranya 1 jam 10 pohon. Lalu dia pun direkrut. Ketika direkrut, dia pekerjakan oleh kerajaan. 1 hari 10 pohon, 1 hari lagi 10 pohon. Lama-lama 1 hari cuma 9, lama-lama 8, lama-lama 7, lama-lama tinggal 1. Raja bertanya, "Mas, dulu bukannya kamu itu juara dan itu nebang bisa 10 pohon 1 jam?" "Iya." "Kok sekarang cuma 1? "Iya, saya juga nggak ngerti." Kata raja, "Kapan kamu terakhir ngasah kapakmu?" "Iya ya, saya lupa. Saya begitu asik dengan pekerjaan rutin saya sehingga saya lupa ngasah kapak." "Sekarang kamu tinggalkan pekerjaan kamu dulu. Kamu asah kapak kamu dulu sampai tajam, kamu balik lagi kerja." Akhirnya dia ngasah kapaknya sehingga tajam lagi. Dan akhirnya dia kembali kerja, bisa 10 pohon lagi. Itulah uzlah, Bapak Ibu. Jadi uzlah itu bukan selamanya. Uzlah itu kurun waktu tertentu. Nah, maka ketika sudah tidak efektif lagi sebagai khalifah Allah, sebagai wakil Allah, barangkali wakil dalam bidang dakwah, barangkali wakil dalam bidang ekonomi, barangkali wakil dalam bidang kesehatan, barangkali wakil dalam bidang pendidikan dan lain sebagainya. Wah, ini kayaknya nggak efektif nih.
misi hidup saya sebagai wakil Allah, maka dia pun merenung gitu kan, ke sebuah tempat, meninggalkan rutinitas. Nah itu ya. Nah, maka tadi saya tanya Ustaz Burhan, anak apalagi itikaf gitu kan. Ya, saya kira lagi itikaf. Nah jadi keluar dari rutinitas dalam rangka menajamkan sebenarnya. Itu penting, tidak ada yang lebih bermanfaat kecuali uzlah. Nah itu ya, itu luar biasa menurut Syekh Ibnu Athaillah Sukandari, dan memang kenyataannya juga begitu. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, cuma kadang-kadang ada dari kenyataan ini ada yang membuat stigma yang negatif. Tuh para sufi, mereka adalah orang-orang yang antisosial. Kenapa? Kerjaannya kholwat, bukannya dakwah malah kholwat di gunung, bukannya terlibat aktivitas sosial malah dia enak sendiri-sendiri gitu kan. Dia ngambil sampelnya itu saat kholwat gitu. Tuh contoh, syekh itu kholwat, itu syekh itu harusnya turun dong. Nah ini namanya risetnya riset versi Cak Lontong itu. Versi Cak Lontong apa? Seluruh rakyat Indonesia seneng dangdut. Tahunya dari mana? Konser dangdut gitu kan. Ya ngambil sampelnya di situ, terang aja ini bisa diatur hasil ini survei gitu ya. Nah begitu pula sufi itu anti dunia, sufi anti sosial, sufi anti dakwah. Mana tuh sunan itu di gunung itu, sunan itu di gunung itu, yang itu di gua itu. Ya ngambilnya cuman saat mereka sedang ngasah. Tuh orang itu nggak kerja, kenapa? Tuh bukannya nebang pohon malah di pojok. Ya dia lagi ngasah demi efektivitas tugasnya sebagai khalifah Allah di muka bumi. Itulah uzlah lahiriah. Nah itu Bapak Ibu ya. Jadi nggak ada interaksi supaya apa? Supaya dia ngasah. Jangan nebang pohon dulu itu, karena perlu diasah. Yang kedua adalah uzlah batiniyah. Dia mungkin tidak bisa secara lahiriah, tetapi ada uzlah yang kedua, nah, yaitu uzlah batiniyah. Atau dia uzlah lahiriahnya udah cukup, jangan terus-terusan, maka uzlahnya adalah uzlah batiniyah itu. Maka ketika uzlah batiniyah maksudnya bagaimana? Dia mengisolasi secara batin. Jadi isolasi batiniyah, spiritual isolation atau apa ya bahasa Inggrisnya gitu ya. Kalau lagi COVID itu apa namanya? Isolasi, betul ya. Mengisolasi diri, tapi secara batin. Maka meskipun siang dia tetap sepi dalam keramaian, lagi hiruk pikuk, hatinya tetap ingat kepada Allah. Nah ini namanya uzlah batiniyah itu. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang dia ada di pasar, dia sedang dagang, tapi dia ya sesekali dia megang tasbih gitu kan. Nah itu, maka bagus megang tasbih itu. Kalau bisa orang-orang pada pegang tasbih, biar kalau ada orang pegang tasbih satu nggak diliatin gitu kan. Pada di Turki, di Saudi biasa security megang tasbih gitu kan. Di Indonesia megang tasbih dibilang soalim gitu. Padahal itu cara untuk uzlah batiniyah, supaya ingat dengan megang tasbih dia jadi ingat kepada Allah gitu ya. Apakah tasbihnya yang manual atau yang digital gitu, pokoknya pegang alat yang dengan itu dia jadi ingat kepada Allah. Nah maka ketika menunggu pelanggan dia sambil berzikir kepada Allah. Nah itu namanya uzlah batiniyah. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dia tetap sepi dalam keramaian, ramai manusia tetapi dia bersama Allah hatinya. Nah ini ya. Lalu kalau malam dia tetap ramai dalam kesepian, padahal cuma di atas sajadah, jam katakanlah jam 2:30 gitu ya. Meskipun beduk sendiri gitu, lampu juga gelap di kamar atau di musola, di rumah dan lain sebagainya, tetapi dia tidak merasa kesepian karena bersama Allah. Nah itu, dia qiyamul lail, lalu dia berkomunikasi dengan Allah, Allahu Akbar, sampai tahiyat akhir, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Ini sedang me time dengan Allah nih sebenarnya nih. Kalau yang tadi me time-nya lahir batin,
Kalau yang ini me time-nya ya per jam, intermittent me time gitu kan. Kalau ada intermittent fasting, ini intermittent me time. Nah, kalau tadi me time-nya secara totalitas. Nah, apa intermittent itu? Ya bisa jadi qiyamul lail, kita berdua-duaan dengan Allah, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Merasa pengen nambah lagi, tambah ada Rasulullah, assalamualaikum ayuhan nabi, ya Allah, itu ya, assalamualaikum ayuhan nabi. Nah, kita bersama Rasulullah. Ditambah lagi assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ini tetap me time. Kenapa? Karena hati kita bersama orang-orang yang tidak bersama fisik kita. Nah, itu ya. Ini me time juga. Jadi meskipun malam dia ramai dalam kesepian. Dia merasa ramai. Kenapa? Dia bersama Allah, bersama Rasulullah, bersama hamba-hamba Allah yang soleh. Nah, itu. Nih namanya uzlah batiniyah atau intermittent begitu. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, lalu bukan hanya zikir tetapi dia tafakkur. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Nah, itu ya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Yang pertama berzikir kepada Allah, itulah ulul albab. Nah, itu ya. Siapa ulul albab itu? Di dalam surah Ali Imran ayat 190 itu ulul albab. Siapa ulul albab? Ini tafsir ayat bil ayat. Ayat ditafsirkan oleh ayat. Ini tafsir yang udah paling sahih ini. Karena yang menafsirkan langsung ayat itu langsung beriringan dan langsung Allah yang menafsirkan. Ulul albab itu adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang berzikir kepada Allah diri, duduk dan berbaring. Emang zikir bukannya duduk doang? Bukan, diri juga. Inilah uzlah batiniyah. Meskipun kerja, meskipun dagang, meskipun ngajar, hati ingat kepada Allah. Nah, itu. Tetapi bukan hanya itu, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan dia berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Nah, tafakkur itu, tafakkur. Nah, jadi ini dengan me time dengan Allah, maka kita akan memasuki medan tafakkur yang luar biasa. Jadi tafakkur itu nggak bisa yang terbaik diawali dengan zikir dulu, jangan langsung tafakkur gitu ya. Zikir dulu sampai nikmat, zikir dulu sampai ngecun, baru tafakkur. Itu bukan hanya tafakkur langsung mikir, enggak, zikir dulu. Dengan zikir itu maka kita akan masuk medan tafakkur yang insya Allah penuh berkah. Kita lanjutin lagi Bapak Ibu. Lalu antara lain me time kita dengan Allah adalah bangun malam. Masya Allah gitu ya. Perbanyak zikir, bukan hanya qiyamul lail tapi kita berzikir kepada Allah. Inilah prime time. Jadi bagi para ahli ibadah, prime time-nya itu ya sepertiga malam, itulah prime time-nya itu. Nah, itulah waktu terbaik itu dalam hidup kita itu ya. Maka saat itu inna Qur'anal fajri kana mashhuda gitu kan. Membaca Al-Quran di waktu fajar itu maksudnya pagi itu ya. Nah, itu termasuk kana mashhuda, lebih disaksikan lagi itu. Yang lain juga disaksikan, tetapi ini lebih disaksikan lagi. Sesungguhnya Allah muncul pada sepertiga malam. Maksudnya muncul bukan begitu, semakin memperhatikan lagi siapa yang berkomunikasi dengan aku gitu kan. Nah, itu. Nah, jadi itu Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Maka prime time kita, me time dengan Allah itu adalah antara lain, kalau harian itu adalah sepertiga malam itu. Kenikmatan yang insya Allah luar biasa bagi ahli ibadah.
Kalau yang belum merasakan kenikmatan, ya mudah-mudahan terus aja diistiqomahkan. Lama-lama juga nikmat gitu. Nggak enak nih, qiyamul lail, udah berhenti. Ya, itu nggak bisa merasakan kenikmatannya. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu saat ada seorang kiai, umurnya 60. Lalu kiai itu datang ke mau silaturahim ke Pangarsa Abah Hanom. Dia mau uzlah. Kenapa? Umur udah 60. Tapi masih badan masih luar biasa. Main bulu tangkis sama saya kalah terus. Padahal umur saya baru 20-an itu ya. Lalu kiainya itu kamarnya pintunya udah dilobangin, sekedar bisa masuk piring, gelas gitu kan. Di kamarnya sudah ada toilet. Dia udah saya udah uzlah aja deh, udah pokoknya nggak mau ketemu manusia. Pokoknya kalau makan ting gitu, ada makanan, ntar selesai ditaruh lagi, udah mau ibadah terus dia. Lalu udah disiapin pintunya, dia mau izin dulu ke Pangarsa Abah Hanom di Suryalaya. Pas lagi izin, ini nunggu. Kenapa? Karena Abah Hanom sedang berbicara dengan tamu yang lain. Kata Abah Hanom, kholwat mah jangan di kamar. Kata Abah Hanom gitu ya. Kholwat itu di Jakarta, kata dia. Kalau di kamar mah gampang. Kalau mau tantangan, kholwat itu di Jakarta, jangan di kamar. Ngomongnya bukan kepada kiai itu, kepada tamu-tamu yang lain. Kiai itu lah, itu kan harusnya ke saya tuh. Saya baru mau izin kholwat, tapi udah dijawab kepada tamu-tamu tadi. Saya mau tanya, kira-kira dia jadi izin apa enggak kira-kira? Enggak jadi izin. Udah stated, udah eksplisit disampaikan. Ya baru mau izin, nggak jadi. Akhirnya kiai itu udah deh, saya dakwah aja deh ke Jakarta. Nah gitu, dia cerita ke saya. Nah itulah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu suatu saat ada orang juga datang ke Abah Hanom juga. Dia punya pekerjaan yang ini kelihatannya agak-agak dekat dengan dia pekerjaannya sebagai artis gitu kan. Artis. Lalu dia tanya kepada Pangarsa Abah Hanom, "Bah, ini gimana nih? Emang pekerjaan saya ini artis. Artis ini kan ya kalau mau baik bisa, kalau mau buruk juga bisa, gitu kan? Gimana nih, Bah, pekerjaan begini?" Jangan kalah sama ikan atuh, kata Abah Hanom gitu. Maksudnya bagaimana? Ikan itu dia tinggalnya bersama biangnya garam, tapi dia nggak ikut asin selama dia hidup. Nah itu. Tapi kalau ikan mati kena garam, dia jadi asin. Oh gitu. Jangan kalah sama ikan atuh, kata Abah Hanom gitu ya. Oh begitu maksudnya. Selama hati kita hidup, meskipun pergaulan seperti itu, pekerjaannya begitu, insya Allah nggak terpengaruh tuh oleh asin-asinnya maksiat itu. Itulah kholwat atau uzlah batiniyah. Nah itu syaratnya apa? Hatinya hidup terus ingat kepada Allah. Tapi kalau hatinya mati, ya diolesin garam sebentar jadi ikan asin dia. Padahal ikannya ikan laut juga. Kemarin nggak asin, sekarang jadi asin. Kenapa? Mati. Itu manusia juga begitu. Kalau hatinya mati, dia gampang terpengaruh hal yang negatif. Tapi kalau hatinya hidup, dia punya imunitas. Nah itu ya, imunitas. Nah itulah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Meskipun berada di tengah-tengah pekerjaan, tetapi dia tetap uzlah batiniyah. Secara batin dia isolasi batiniyah. Oke, inilah bekerja seperti biasa, tetapi hatinya terus berdoa kepada Allah, hatinya berzikir kepada Allah. Nah, di tengah-tengah pekerjaannya. Maka di dalam Al-Quran surah Al-Munafikun ayat 9 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta
dan anak-anak, urusan dagang, urusan bisnis, urusan keluarga, jangan sampai membuat kamu lupa dari ingat kepada Allah. Ini kenapa kok dagang, bisnis suruh sambil ingat kepada Allah? Dengan begitu terisolasi, terproteksi, ada imunitas. Ada yang ngajak nggak bener, nggak bisa dia, karena ingat terus kepada Allah, itu ya. Udah, ini aja, markup aja udah biasa di sini mah. Di sini budayanya begitu, gitu kan? Ya Allah, nggak bisa dia. Udah, khianati aja janji, biasa kok begini, bilang aja begitu. Nah, nggak bisa dia, nah, gitu ya. Jadi ketika diajak untuk keburukan, diajak untuk berkhianat, diajak untuk curang, nggak bisa dia. Nah itu kenapa kita disuruh berzikir ketika bekerja atau berbisnis, supaya terhindar dari asinnya laut gitu. Karena kita berada di tengah-tengah. Kalau pasar itu kan macam-macam tuh, itu isinya macam-macam pasar. Maka para sahabat, para tabiin biasa kadang-kadang mereka masuk ke pasar sengaja zikir dengan suara keras, supaya apa? Orang-orang di pasar tuh ingat. Jangan janji, jangan apa namanya, enggak saya belinya aja segini, padahal nggak segitu, gitu kan? Ya saya rugi dong kalau jual segini, padahal nggak rugi, isinya bohong. Akhirnya para tabiin itu lewat ke pasar, subhanallah, 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 sengaja dijaharkan tuh. Mereka sambil berzikir berjamaah lewatin pasar biar orang ingat, ya Allah, iya ya, gitu kan? Ya Allah, itu begitulah Bapak Ibu. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah khalwat batiniyah itu dengan cara apa? Lakukan aktivitas kita sehari-hari tapi hati ingat kepada Allah gitu. Nah, maka selamatlah ikan laut itu selama dia hidup, dia tidak terpengaruh oleh biangnya garam. Ya, asinnya yang mempengaruhi. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa demikian? Karena ini perlu khalwat batiniyah, perlu hati tetap hidup, karena ini dunia penuh kepalsuan, gitu ya. Ada lomba menumpuk harta yang bisa jadi memberikan garam kepada kita kalau kita nggak hidup. Ia menumpuk harta, bisnis buat apa? Bisnis saya buat lomba kaya-kayaan. Nah, ini namanya menumpuk harta. Bisnis buat apa? Saya bisnis untuk membiayai dakwah. Nah, ini namanya bukan menumpuk harta. Ini namanya bukan mencari dunia untuk dunia, mencari dunia untuk akhirat. Nah, enggak termasuk cinta dunia nih yang begini nih. Gitu. Kenapa? Karena dia ingat kepada Allah. Aku bisnis supaya mengabdi kepada Allah. Nah, itu ya. Nah, lalu kadang-kadang zaman sekarang nih menuhankan popularitas. Setelah popularitas, laikabilitas, lalu akhirnya elektabilitas. Tapi habis ini percuma kalau nggak ada yang keempat, isi tas. Nah ini ya, elektabilitas tinggi, isi tas nggak ada, nggak bisa lah, gitu ya. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu apalagi gaya hidup yang hedonis, flexing gitu ya. Biasanya makannya nggak enak, giliran makan enak dia foto, dia jadikan status gitu kan. Kata orang-orang, wah dia makannya enak mulu gitu ya. Padahal pas lagi enak aja dia pasang status. Orang-orang pada ikut-ikutan. Kalau gitu ikut-ikutan akhirnya orang jadi hedonis. Itu fastabikul hedonis. Itu lomba hedonis itu. Karena apa? Pasang status. Jadi kalau makan mie Aceh yang standar pakai telur, nah boleh dah diposting gitu kan. Makan mie Aceh enak meskipun sederhana. Nah itu biasa aja itu. Tapi kalau enak-enak mewah, ritualnya adalah foto dulu gitu ya sebelum diacak-acak. Habis itu posting, kasihan. Nah itu yang lain. Nah akhirnya memaksakan diri untuk ikut-ikut. Belum tentu mampu, belum tentu rasionya marginal propensity to consume-nya itu belum tentu pas tuh rasio konsumsinya dengan income-nya. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya apa nih kepalsuan? Kadang-kadang kita bisa terlilit utang, korupsi gitu ya. Ini garam-garam yang bisa mempengaruhi kita kalau kita tidak
uzlah. Maka uzlah penting sewaktu-waktu kita keluar betul-betul dari kegiatan kita itu ya. Lalu uzlah hariannya, nah itulah qiyamul lail, sepertiga malam. Ini hal nggak ada yang lebih bermanfaat untuk kolbu kita kecuali uzlah, kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sukandari. Saya setuju itu ya. Karena apa? Ini hidup kita penuh tantangan, maka kita perlu me time dengan Allah itu untuk reorientasi. Ada lagi judi online. Nah, pasang slot. Awal pasang slot menang. Wah, besok menang lagi. Lama-lama duitnya kurang. Nah, pinjol temennya judol gitu kan? Ya Allah, buat apa? Ini buat masang. Kemarin menang gitu kan? Nah, itu kan akhirnya dia pinjol, lama-lama bunganya tinggi, minjemnya berapa, harus bayar berapa, nggak kuat, lalu dihancurkanlah karakternya. Ini teman Anda nggak bayar utang, disebar ke teman-teman pekerjaannya, ke atasannya, akhirnya dipecat dari pekerjaannya. Itu ya Allah, itu ya. Kalau kata Ebit Gade, walaupun kau menang, itu awal dari kekalahan, gitu ya. Rhoma Irama ya, bukan Ebit Gade ya. Iya, Rhoma Irama ya. Iya. Walaupun kau kaya, itu awal dari kemiskinan. Nah itu ya. Jadi beginilah judi, Bapak Ibu. Nah, ikut-ikutan orang-orang judi, bener lu dapat gitu kan, orang-orang pinjol, oh dapat lo, ini garam nih. Kalau kita nggak punya pertahanan, ini berat. Itu hidup zaman sekarang ini, kalau kata Rasulullah, hidup di akhir zaman bagaikan memegang bara, gitu ya. Ya Allah, itu kalau kita nggak kuat-kuat pertahanannya Bapak Ibu, ini berat. Nah, kalau kata klise itu kan, jangan biarkan damai ini pergi. Nah, itulah saat me time. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Ini sedang me time nih dia nih. Nah, itu ya. Itu. Jadi ketika siang udah ngawur lagi, kena garam lagi gitu kan, bersihin lagi ya, sepertiga malam. Tadi jauh ya Allah dari dirimu, ditempuhlah perjalanan qiyamul lail, zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, zikir khafi gitu ya, agar merasakan lembutnya kasih Allah. Itu berasa tuh kalau sepertiga malam itu nikmat banget. Nah, habis zikir lalu tafakur, misi saya udah bener atau belum gitu kan. Nah itu biasanya ada insight itu Bapak Ibu. Kalau udah zikirnya udah ngecun, itu nanti insya Allah ada insight. Oke. Nah jadi kita terus asah kapak kita, karena ini lebih cepat karatan zaman now ini. Kalau dulu orang mau judi itu kalau harus ke Las Vegas gitu kan, atau ke Malaysia itu ke Genting. Saya waktu di Malaysia, saya mau diajak nih mana yang tempat yang indah. Oh iya diajak, kita ke puncak. Tentunya Genting di sono. Di sana ada cable car, gitu kan? Pas sampai sana saya nyari makanan halal, susah. Ini makanan ini haram, yang ini haram. Lah, ini tempat apaan kok nyari makanan halal susah di Malaysia? Ustaz, ini tempat judi. Ternyata pusat judi di Genting. Ya Allah, orang Melayunya dikit, tapi orang Indonesia pada ke situ. Ada yang nggak ngerti, ada yang memang niat judi di situ, di Genting itu. Ya Allah, pantesan makanannya sih makanan haram. Tapi Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, zaman now ini lebih mudah karatannya. Kenapa? Judi nggak usah ke Genting. Kalau di Jakarta judi di mana ya kira-kira ya? Ya? Online. Ya. Kalau dulu di mana kalau mau judi? Mana? Ancol, Mangga 2. Iya pokoknya begitulah ya. Kota gitu ya.
Nah itu sekarang nggak usah ke Mangga Dua, nggak usah ke Ancol, nggak usah ke Genting, nggak usah ke Las Vegas, cukup di handphone. Nah, memfitnah nggak usah ketemu orang, cukup ada postingan memecah belah, lalu kita forward, jadilah kita ikut berjamaah dalam memecah belah. Tuh, ini ulama habaib dipecah, gitu ya. Lama-lama perang, gitu. Ini kita sedang kadang-kadang nggak sadar berjamaah dalam pecah belah itu. Ya orang oknum ada aja lah yang nggak bener. Cuman kalau memukul rata akhirnya jadi pecah belah, ini repot. Semua kelompok juga ada oknum yang nggak bener. Cuman jangan diambil sampel yang itu. Jadi ini kadang-kadang kita mudah dipecah belah. Ada postingan begitu di forward berjamaah dalam namimah. Jadi namimah itu cukup ngelihat handphone. Judi cukup ngelihat handphone, ghibah cukup ngelihat handphone. Maka ini kapak kita, kapak yang lebih cepat untuk karatan. Nah, lebih cepat untuk tumpul. Kita ini lebih cepat kemasukan garam, gitu kan? Maka di dalam tubuh ikan juga ada mekanisme tuh. Mekanisme dia otomatis makan garam, tapi dia ada mekanisme untuk membuang lagi gitu. Nah, jadi itu Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Apa manfaatnya? Antara lain menghindari dampak negatif, itu garam-garam itu keluar lagi. Lalu kontemplasi mendalam itu, karena kita ini sibuk dengan rutinitas. Satu rutinitas ditunggu oleh rutinitas yang lain, gitu kan? Jadi yang ini enggak mindfulness, di sini enggak mindful, yang ini enggak mindful karena kita antri nih kegiatan tuh. Akhirnya kehilangan makna. Orang lupa mencari makna. Nah, lalu kita tajamkan persiapan mental spiritual. Kita lakukan reorientasi. Ini saya udah kira-kira udah cocok belum ya misi dari Allah ini. Kita rekonsiliasi. Nah, itu Bapak Ibu lalu supaya kita lebih fokus juga, karena kalau kita stres itu kita simpen, itu lama-lama kita juga nggak fokus. Handphonenya memorinya berapa? 4 giga. Dipakai bisnis jadi 3, dipakai politik jadi 2, gitu kan? Dipakai organisasi ini, pergaulan jadi 1, lama-lama 500 mega. Akhirnya hang, gitu. Stres dia. Nah, itu kenapa? Karena itu nggak di cleansing lagi memorinya. Nah, itulah kita uzlah, bersihin lagi unsur-unsur garam yang masuk, gitu ya Bapak Ibu. Akhirnya kerjanya efektif lagi, fokus lagi. Nah, itu filosofi ikan. Nah, jadi suatu saat Rasulullah SAW bersabda, inna min khairil amali subhatul hadis. Ini hadisnya masih Arab gundul ya. Jangankan yang gundul, yang gondrong aja susah gitu kan. Wa inna min syarril amali at-tahdhif. Itu qala qultu ya Aba Abdurrahman ma subhatul hadis, pakai terjemah aja dah. Nah, itu sesungguhnya termasuk amal terbaik adalah subhatul hadis. Tasbih hadis itu bercerita. Tasbih bercerita. Maksudnya apa tuh? Tasbih komunikasi, gitu kan? Nah, dan sesungguhnya termasuk amal terburuk adalah tahdif, menghapus. Wahai Abi Abdurrahman, apa itu subhatul hadis? Dia menjawab, seorang bertasbih, yaitu ar-rajulu yusabbihur rajulu wal qaumu yatahaddatsun. Seseorang bertasbih sedangkan yang lain itu ngobrol. Itulah subhatul hadis. Salah satu amal terbaik. Dalam bahasa lain, salah satu amal terbaik adalah uzlah batiniyah. Nah, maka Syekh Ibnu Athaillah As-Sukandari mengatakan bahwa ini yang paling bermanfaat, bukan tanpa dasar. Nah, itu ini adalah sebaik-baik. Yang lain lagi pada ngomong, lagi pada interaksi, lalu kita sambil ingat kepada Allah. Katakanlah misalkan mau berzikir secara lisan, atau minimal qalbu kita ingat kepada Allah, sebagaimana artis tadi itu adalah Budi Belanda. Kalau dulu kan ada
kamu orang mau apa gitu kan, film-film Belanda. Nah itulah Budi itu yang cerita, Budi Belanda. Budi namanya Budi Schwarzekron. Nah aslinya sih sebenarnya Jerman, tapi dia suka jadi company kalau film-film Belanda itu. Nah kita lanjutin Bapak Ibu. Seburuk-buruk dia menjawab, seorang bertasbih, orang-orang lain berbincang-bincang. Apa itu tahdhif? Tahdhif itu seseorang dalam kondisi sehat, baik, namun saat ditanya mereka jawab kondisinya tidak baik. Nah itu. Gimana kabar bisnis? Rugi. Padahal untung kecil. Dia bilang rugi. Kita mengalami kerugian, gitu ya. Padahal untung. Dia ngilang-ngilangin nikmat dari Allah, gitu. Belinya aja segini, padahal nggak segitu. Itu. Ini kadang-kadang ya orang ditanya bisnis, kayaknya kalau ditanya bisnis jawabannya alhamdulillah, ntar takut dimintain sumbangan lagi gitu kan. Udah lagi susah nih, lagi berat, padahal enggak. Itu. Jadi kadang-kadang nih kita ngilang-ngilangin. Ketemu temen reuni, gimana kabar? Apaan? Gimana kabar suami? Iya bagus sih bagus, tapi begini. Nah, ngilang-ngilangin. Istri kamu gimana? Tahu nih istri kok begini ya? Ya Allah, ngilang-ngilangin dia nikmat dari Allah. Itu namanya tahdhif. Ngilang-ngilangin itu seburuk-buruk amal perbuatan. Sesungguhnya sebagian dari amal perbuatan terburuk adalah tahdhif, ngilang-ngilangin nikmat Allah. Maka yang terbaik apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Allah itu sampaikan. Gimana kabar suami kamu? Iya alhamdulillah suamiku begini. Gitu kan? Lah bukannya enggak ada kerjaan? Iya, enggak ada kerjaan secara formal, tapi dia tetap bekerja. Dia tetap produktif, gitu kan? Dia rajin ibadah. Itu nikmatnya yang disampaikan, jangan keluhannya, gitu. Ngilang-ngilangin. Gimana kabar bisnis? Alhamdulillah, meskipun tipis tapi ada. Yang penting karyawan bisa dapat makan semua. Nah, itu enak tuh. Allah senang dengernya, gitu. Enak aja lo bilang rugi, orang gua kasih untung, kata Allah gitu kan. Allah kesel dengar orang kayak begitu tuh, ngilang-ngilangin nikmat Allah. Lo ngilang-ngilangin aja lo, gitu kan. Kalau kita bisa dengar kata-kata Allah tuh kepada kita, kesel Allah. Ada nikmat kok nggak disampaikan, gitu kan. Padahal udah dikasih, nggak diaku. Namanya nggak diaku tuh. Kita nggak mengakui nikmat Allah. Nah, itu Bapak Ibu hadirin dan hadirat, ini udah jam berapa nih? Jam 8 kurang ya. Kurang 2 jam ya. Apa manfaat tafakur? Nah, sekarang manfaat tafakur. Nah, yang pertama kita jadi mengenal diri, Bapak Ibu. Banyak orang tidak mengenal diri. Dalam arti lain enggak tahu diri, gitu ya. Nah, sudah saya jelaskan di sini. Ibadah terbaik adalah ibadah yang sesuai dengan diri kita. Nah, pengusaha ibadahnya ya ngamuk bisnis, karena ketika berbisnis dia sedang menjadi wakil Allah, lalu hasilnya dia bagi-bagi kepada orang banyak. Nah itu pengusaha. Jadi kalau pengusaha bisnisnya ngamuk, lagi-lagi meeting ketemu ini, meeting ketemu itu, meeting ini untuk deal, meet and deal, gitu kan. Harus ngasih ini dulu, entertain dulu, ngasih makan ini, ngasih makannya nggak murah. Karena yang diajak adalah investor yang berkelas, maka makanannya harus sekali makan sekian, gitu kan. Padahal kalau di rumah dia makannya ya ciasit, gitu kan. Makannya apalah yang giliran bisnis, mitra bisnis, wah dia makannya ayo sekali makan sekian, gitu kan. Kelihatannya mewah. Habis meeting di sini, siang makan di sini, malam sorenya makannya di sini. Tapi dia lakukan itu mewakili Allah di muka bumi. Maka ketika langkah-langkah dia adalah langkah-langkah yang mewakili Allah. Masya Allah itu ya. Bisnis mewakili Allah, coba. Kadang-kadang orang nggak sadar bahwa bisnis itu ibadah. Orang nggak sadar bahwa kerja itu ibadah. Saya melangkahin ibadah loh, gitu. Kadang-kadang nggak sadar tuh. Iya, kelihatannya makan enak. Kelihatannya entertain apa pejabat atau apa gitu kan, investor atau apa. Dia lagi ibadah kok, gitu. Kenapa? Karena dengan bisnis ini dia membangun dana dakwah. Nah, itu. Jadi itu seandainya seorang pengusaha yang tiap hari kerjaannya meeting, entertain, ngajak makan di sini, ngajak makan di situ, puasanya kurang,
itu masih ya nggak apa-apa gitu ya. Bisnis enggak gitu kan, pekerjaan nggak banyak, keluar rumah jarang, nggak puasa gitu kan. Ini namanya nggak tahu diri gitu. Tapi udah tahu dia harus menjamu banyak orang, dia puasa, akhirnya kenapa? Saya nggak mau meeting, saya nggak mau meeting ini, kenapa? Saya harus puasa. Lah ente kan kerjaannya meeting gitu. Jadi ini namanya ahli ibadah nggak tahu diri gitu ya. Jadi kita lihat diri kita ini siapa itu, apakah banyak ilmu agamanya, apakah kita banyak bisnisnya, ataukah kita badannya kuat, atau kita apa dan lain sebagainya. Nah itu ya. Nah, kembali meningkatkan fokus dan kita tingkatkan kesadaran sosial kita. Itu setelah kita berzikir, me time, lalu kita tafakur, iya ya Allah, Engkau jadikan aku wakil Engkau di muka bumi dalam bidang apa ya kira-kira? Oh iya, saya ini, misalkan saya ya dagang ada gitu kan, suara lumayan gitu kan, fasohah lumayan, berkomunikasi lumayan gitu kan, maka apa kira-kira yang tepat? Oh kalau begitu, lalu saya juga punya pengalaman apa? Waktu kecil kok bisa hafal tanpa menghafalkan, 5 tahun bisa hafal juz amma tiba-tiba. Oh ini kalau diramu jadi apa ya? Tafakur lah itu. Oh kalau begitu yang cocok saya ini mengembangkan metode tahfidz, karena dana ada buat bikin aplikasi kan gitu, kemampuan komunikasi ada, lalu saya ngerekam suaranya ya nggak termasuk, kalau didengar itu termasuk kena pasal perbuatan tidak menyenangkan gitu ya. Minimal itulah, ada orang nyanyi, ketika dia nyanyi kata orang ente bisa kena pasal perbuatan tidak menyenangkan gitu kan. Minimal suara saya nggak termasuk kena pasal itulah. Fasohah ya masih bisa diterima, meskipun nggak kayak Ustadz Burhan, Ustadz ini ya Masyuri gitu kan ya. Berarti berarti pendidikan. Nah itu membuat aplikasi hatam dan lain sebagainya. Nah itu kita tafakur Bapak Ibu. Nah itu lalu spiritualitas kita juga kita cek bagaimana intelektualitas, berpikir kritis, kreatif dan lain sebagainya. Akhirnya kualitas hidupnya jadi lebih baik. Hubungan saya dengan pasangan bagaimana ya, anak-anak bagaimana, keluarga bagaimana, itu tafakur tuh. Tapi tafakur disertai ketentraman batin, disertai nuansa spiritualitas. Nah tafakurnya jadinya benar karena ada nuansa batin, kebersihan batin. Nah itu, jadi itulah uzlah sehingga memasuki medan tafakur yang baik itu. Jadi zikir dan fikir. Terakhir objek tafakur itu apa? Antara lain tujuan hidup kita, udah bener belum kita ini, udah sesuai belum? Enggak mesti sama, dan jangan disama-samakan, belum tentu juga. Jangan disamakan kita dengan orang lain begitu, masa kamu begini? Beda-beda manusia tuh. Itu Mas, itu yang itu begitu, masa kamu begini? Iya emang beda-beda. Nah itu ya, saya dulu kerjaannya safari dakwah ya, kadang-kadang sekali keluar itu ya bisa 17 hari gitu kan, naik turun gunung, di mana ada gempa bencana ya saya ikut di sana dulu ya, masih muda, sekarang kan masih muda juga gitu kan. Dulu sering begitu tuh. Istri saya nggak dapat waktu saya. Dulu saya hartanya nggak seperti sekarang. Ya ibaratnya duit kagak ada, waktu kagak ada, gue ngalap apa malu, ibaratnya kan gitu ya. Ya dapat apaan? No, orang lain. Emang kita hidupnya jalurnya beda-beda. Saya ini ngabdi kepada Allah, gitu kan? Barangkali di situ tepat. Ya pokoknya beda-beda lah. Jadi nggak bisa disamakan. Jangan samakan aku dengan dia. Bahasa lainnya ojo dibanding-banding gitu ya. Karena belum tentu sama. Tapi kita boleh set target yang tinggi,
ketika kira-kira ada kesamaan untuk kita jadikan model kita supaya ada cita-cita yang tinggi. Lalu yang kedua, nikmat yang Allah berikan kepada kita, apakah sudah kita gunakan untuk mengabdi kepada Allah atau belum? Ini ya Allah, berat ini. Makin banyak nikmat itu ini makin banyak ujian. Orang paling banyak nikmatnya, nikmat harta kira-kira siapa? Manusia. Paling banyak nikmat kekayaan dunianya siapa kira-kira? Saya sambil minum ya. Siapa kira-kira? Nabi Sulaiman. Masya Allah. Sambil minum ya. Diminum Bapak Ibu. Oh belum ada. Jadi saya sendiri nih. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ada sebuah ungkapan beliau yang legendaris. Apa tuh? Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah anugerah dari Allah. Terus apa selanjutnya? Liya beluani aashkuru am akfur. Untuk menguji aku termasuk bersyukur atau kufur. Siapa orang yang dikasih nikmat kayak Nabi Sulaiman? Enggak ada. Dikasih kerajaan besar yang tunduk bukan hanya manusia. Setan, jin, sundel bolong, si manis jembatan Ancol, suster ngesot, jin tomang, itu sama Nabi Sulaiman takluk semua Bapak Ibu. Jin ifrit itu jin kelas gede itu takluk sama Nabi Sulaiman. Nah itu, jadi semua angin, siapa yang bisa menaklukkan angin? Alam itu takluk sama Nabi Sulaiman. Bisa mendengar komunikasi binatang, waduh udah nggak ada yang bisa mindahin istana gitu kan. Ini luar biasa. Tapi Nabi Sulaiman berkata semua itu anugerah dari Allah. Untuk apa? Menguji aku. Apakah aku bersyukur ataukah aku kufur? Artinya makin banyak nikmat sama dengan makin banyak ujian. Itu Bapak Ibu. Jadi kita cek lagi, ujian kekayaan yang ini aku pakai buat apa ya? Ini kan diuji sama Allah. Aku punya kekayaan yang di situ, ini ujian nih, dipakai buat apa? Itu ujian semua. Jadi ketika dapat nikmat, ya alhamdulillah nikmat dari Allah. Tapi ini juga ujian. Saya ini kira-kira bisa menggunakan sesuai dengan keinginan Allah apa enggak? Nah itu Bapak Ibu. Kalau yang miskin ujiannya dikit, kenapa? Hartanya dikit dia. Tapi kalau yang kaya ujiannya banyak tuh. Itulah Nabi Sulaiman, itu penyikapan yang benar terhadap harta. Sayyidina Umar kalau dapat harta, beliau selain bersyukur dia nangis. Beliau nangis, ya Allah, saya khawatir ini adalah istidraj gitu ya. Jadi ujian. Ketiga, kita tafakur akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang kita ini merasa sok kuasa kepada orang kecil, menganiaya gitu. Dia nggak bakal bisa apa-apa, sekalian kita zalimi. Nah nanti akan dapat punishment dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat akhirat. Iya, nggak apa-apa deh, di dunia saya nggak dapat banyak, yang penting saya jujur. Kalau jujur mudah-mudahan saya masuk surga. Nah itu yang penting, masuk surga. Saya sampaikan kepada teman-teman tunanetra, ya teman tunanetra mau bisnis apaan ya? Saya juga bingung mau ngamuk bisnis bagaimana dengan keterbatasan itu. Ya udah deh, yang penting kalian berusaha dan kalian bersabar. Udah, ntar juga ini di dunia kan cuma sebentar gitu ya. Ya kalau kalian sabar, tetap ngaji, tetap sholat, yang penting kalian masuk surga. Nah ini tafakur. Yang penting itu entar, karena kalian itu makhluk akhirat, makhluk surga. Nabi Adam dulunya juga dari surga gitu kan, ke dunia sebentar, nanti insya Allah balik lagi ke surga. Jadi di dunia ini cuma sebentar, nanti di akhirat lah selamanya. Nah itu. Ini kita tafakur, kita persiapan akhirat maksudnya ya, reward dan punishment, persiapan kematian. Nah udah siap belum kita? Nah saya baru ketemu dengan seorang psikolog. Psikolognya profesor. Dia profesor ahli Quran, luar biasa. Lalu dia biasa menasihati orang, termasuk psikiater.
gitu kan. Psikiater aja datang ke dia karena dia selain psikolog, dia memang dosen, pokoknya jago lah. Qurannya itu waduh, itu kayak udah sangat menguasai. Istrinya meninggal, lalu saya datang ke tempat beliau. Saya datang ke tempat beliau, beberapa bulan kemudian saya ketemu lagi. Antum kelihatan lebih kurus nih, saya bilang gitu kan. Iya, saya turun nih 5 kilo. Gimana nih? Langkah berikutnya apa? Saya nggak kepikiran, Ustaz. Kenapa? Terus terang nih, saya masih belum bisa melupakan. Gitu ya. Berat ternyata. Saya suka nasihatin orang, kata dia gitu ya. Psikiater aja saya nasihatin. Orang-orang saya nasihatin ketika ditinggal pasangan hidup tuh begini. Tapi ternyata nggak mudah, kata dia gitu ya. Ya Allah, itu saya kalau tiap kajian itu, apalagi kalau hari tertentu, saya ingat mana anak saya 6, begitu kan. Saya diingat, saya bilang, saya ingat ini Ustadz, saya bilang gitu ke beliau, ada Father Day, kan ada hari ibu, ada hari bapak sebenarnya. Cuman hari bapak pada nggak diperingatin, kasihan bapak-bapak nih. Hari bapak itu asalnya adalah seorang anak, dia salah satu anak dari 7 bersaudara. Dari kecil dia dibesarkan oleh single parent bapaknya, karena ibunya meninggal dari kecil tuh, masih punya anak 7, bapaknya lah yang melihara terus semuanya, segala rupi itu diopeni itu oleh bapaknya. Anaknya usul ke pemerintahan Prancis kalau bisa bikin hari bapak gitu kan, ditolak, tapi lama-lama diterima juga. Hari bapak ada, akhirnya menjadi hari yang diperingati di dunia. Asal muasal itu seorang ayah ditinggal istrinya memelihara anak 7. Saya bilang, antum kayak begitu gitu ya. Ya Allah, itulah Bapak Ibu kita ini, ya mau nggak mau ya akan menghadapi itu. Maka kita udah siap belum? Ini termasuk objek yang perlu kita tafakuri. Semakin kita cinta dunia, semakin berat meninggalkan dunia. Semakin kita cinta kepada Allah, semakin ringan kita menghadap Allah. Nah, PR nih buat kita, seberapa tinggi cinta kita kepada Allah. Nah, kalau berat ya berarti memang dunianya berat. Apa dunia? Ya harta, ya keluarga, itu dunia semua itu. Gitu. Jadi rumusnya itu, semakin cinta dunia, semakin berat meninggalkan dunia. Semakin cinta kepada Allah, semakin ringan menghadap Allah. Nah, Rabi'atul Adawiyah ketika meninggal dia berpesan, nanti kalian gak usah nangis, gak usah sedih. Kenapa? Aku akan menghadapi malam pertama berjumpa dengan sang kekasih. Kata Rabi'atul Adawiyah, ringan dia menghadap Allah. Beliau ringan, murid-murid yang berat gitu kan. Ya begitulah. Mungkin yang bersangkutan yang meninggal ringan, yang ditinggalnya itu yang berat. Nah jadi ya memang kita harus latihan meninggalkan dunia. Nah itu ya begitulah Bapak Ibu, minimal secara mental. Ini ngomongnya gampang Bapak Ibu ya. Maka kata Habibie, saya udah kayak orang gila kata Habibie gitu kan. Ya itulah kenyataan yang akan kita hadapi. Maka perlu persiapan, perlu distancing secara batin, perlu menghilangkan kemelekatan dengan dunia itu ya. Antara lain dengan uzlah, latihan meninggalkan dunia. Karena apa? Kita akan meninggalkan dunia kok gitu ya. Begitu kurang lebih Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah beri taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita sering beruzlah baik lahir maupun batin. Wallahu a'lam. Kalau ada pertanyaan silakan, kalau nggak ada alhamdulillah. Sambil saya minum ya Bapak Ibu. Bismillah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari Amano itu berkhawat yang di tempat lebih menantang itu lebih pahalanya lebih gede gitu. Iya. Jadi likul lima komin makol. Tiap kondisi itu ada fatwanya. Saat itu kondisinya adalah kiai itu lagi diperlukan oleh umat. Nah itu ya, maka dia lagi diperlukannya sama umat, lo kok malah mengurung diri. Maka
kondisi seperti itu fatwanya begini. Bisa jadi ada orang yang bertanya juga ke Abah Ano, Mbah bagaimana? Udah kamu di sini dulu, ngadem dulu seminggu. Bisa jadi begitu. Orang terkena narkoba, kamu 40 hari dulu ibadah. Nah, lalu kerjaannya apa? Yang di Inabah itu kerjaannya 3. Pertama zikir, kedua sholat sunnah diperbanyak, yang ketiga mandi malam. Mandi malam itu luar biasa gitu ya. Jadi udah 40 hari kamu di sini. Nah, jadi beda kondisi, beda instruksi. Nah, gitu ya. Bagi kiai yang lagi kenceng-kencengnya, bayangkan kalau UAS mengurung diri. Gus Baha nggak mau ngajar. Kira-kira bagaimana tuh? Nah, ini namanya ahli ibadah nggak tahu diri. Lagi dibutuhkan yang umat, lo kok malah mengurung diri untuk selama-lamanya. Nah, kiai itu rencananya selama-lamanya tuh. Itu yang bikin oleh Abah Nun nggak boleh gitu, karena lagi dibutuhkan oleh orang. Jadi ini kata-kata nggak mesti. Jadi tiap kondisi ada instruksi, intinya gitu. Yang terbaik yang mana? Yang terbaik kholwat juga ada, tetapi turun sebagai khalifah Allah juga ada. Nah, itu lalu kadang-kadang tiap hari juga ada uzlahnya juga. Nah, begitu kurang lebih. Awalnya kondisi COVID itu nanti di menantang kan, jadi di anggaran banyak, iya. lagi banyak gitu. Jadi kayak gitu. Oh, dia untuk dakwah ke majelis-majelis, bukan ke diskotik ya. Kalau ke diskotik bagaimana? Kalau saya nggak berani. Kalau iman kayak saya ini nggak berani lah. Saya ngaku aja dah, gitu kan? Ntar bukannya dakwah malah ikut-ikutan lagi. Ya Allah, ini perlu iman yang luar biasa kuat, gitu kan? Aku masukkan garam saya, gitu kan? Ya Allah, bahaya ntar. Ya Allah, saya imannya iman kayak saya ini, saya nggak berani lah kalau kholwatnya ke tempat maksiat gitu. Tapi barangkali ada yang disuruh begitu, ya memang panggilannya begitu barangkali, dan Allah sudah nolong dia, ya silakan aja. Saya nggak mau bersuudzon kepada ustadz yang masuk ke diskotik itu. Ada juga memang begitu, datang lalu ngajak. Ada saya mau cerita di zaman Sultan, kalau nggak salah Sultan Murad II ya, bapaknya Muhammad Al-Fatih. Ada seorang yang kerjaannya datang ke tempat pelacuran. Tiap hari dia beli minuman keras dan datang ke tempat pelacuran. Nah, lalu orang-orang berkata, ini nanti, wah ini orang sampah masyarakat nih, ahli maksiat, gitu kan? Istrinya bilang, Mas kamu ngapain begitu? Udah memang aku ditugaskan begini, gitu kan? Suatu saat dia meninggal. Sultan Murad, bapaknya Muhammad Al-Fatih itu, ini ada orang mati, kok nggak ada yang ngopeni? Kenapa nih? Iya, dia ini tiap hari minum minuman, tiap hari dia ke tempat pelacuran, nggak ada yang mau ngopeni. Oke, yuk. Sultan Murad lagi nyamar, bukan sebagai sultan. Ayo kita kuburi. Ini rumahnya di mana? Rumahnya di situ. Bu, ini suami ibu? Iya. Emang kenapa? Ini saya temukan meninggal. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kok kenapa ya Bu? Kok nggak ada yang mau ngurusin jenazahnya? Itulah Pak, saya udah bilang sama suami saya. Kenapa? Saya udah bilang, Mas udah deh, nggak usah begitu lagi. Emang kerjaan suami kamu apa? Kerjaannya adalah beli minuman keras, dibuang supaya mengurangi orang yang mabok. Lalu dia datang ke tempat pelacuran, Neng, berapa sehari? Ya 300.000 nih, aku kasih ya. Udah libur dulu ya, gitu. Mengurangi pelacuran. Nah, tapi kan nggak ada yang tahu Mas, kamu pekerja. Nggak apa-apa, Allah Maha tahu. Kata dia gitu. Terus gimana lagi? Iya, dia bilang nanti kalau nggak ada yang mau ngurusin pemakaman, kamu bagaimana? Nggak apa-apa, insya Allah Allah akan berikan hamba terbaik, akan Allah berikan pemimpin umat Islam akan mengurusi aku. Akhirnya kata dia, Bu, saya mau kasih tahu ya, saya ini Sultan Murad II. Kata dia gitu. Ya Allah, ini orang bener nih, gitu kan. Nah, jadi itulah kerjaannya apa? Ke tempat pelacuran. Tapi dia nyuruh libur, Neng, libur ya Neng, nih 300.000. Neng, libur ya Neng, gitu kan. Nah, jadi
begitu, kadang-kadang ada yang ditugaskan begitu. Jadi akhirnya betul disolatkan oleh Sultan Murad II itu, bapaknya Muhammad Al-Fatih. Nah, jadi ada orang memang yang begitu, tapi kalau saya mungkin bukan orangnya gitu ya. Jadi kita ngukur diri lah gitu ya, ngukur diri. Ntar datang cantik juga nih si Neng gitu ya. Waduh repot urusan dah. Saya ini makhluk yang lemah, yang lagi bertaubat gitu kan. Karena apa Bapak Ibu? Salah-salah yang namanya lingkungan itu sangat berbahaya. Kalau nggak kuat-kuat itu ya, sangat berbahaya. Namanya satu orang sehat bergaul dengan 10 orang kena sakit mata. Ini potensinya berat sekali, kecuali dia dapat penugasan dari Allah gitu. Nah, begitu. Maka kita doain orang-orang yang berdakwah di tempat begitu, itu mudah-mudahan Allah kuatkan imannya gitu. Kalau saya nggak beranilah gitu ya. Nah, gitulah kurang lebih ya Bapak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan contoh yang menjadi jawaban. Iya. Ini menambah lagi salah satu contoh di mana ajaran Islam ini diambil oleh pakar manajemen barat menjadi buku yang dia bisa jual jutaan kopi. Iya. Ini Stephen Covey. Oh ya, Sharpen the Soul. Iya betul. Kita sendiri malah kurang. Betul. Nah yang saya tanyakan Ustaz, kalau kita mencoba sesuai, kita kan nggak tahu Ustaz sampaikan beda-beda setiap orang metodenya kan. Kalau untuk diri kita sendiri, bagaimana kita mengukur ataupun mencari apa yang pas untuk kita mempertajam sampai besok tadi Ustaz. Iya. Lalu yang kedua, kalau tadi Ustaz sampaikan yang ilmu tinggi dan sebagainya itu sudah bisa aman dari tidak menjadi kena asin Ustaz. Iya. Tapi kenapa beberapa ulama bahkan pakar Islam terpreset juga Ustaz pada kejahatan bahkan kemaksiatan? Apakah dia bisa terkena asinnya dunia ini juga Ustaz dengan ilmu dan amalan yang mereka lakukan Ustaz? Nah, mereka saja begitu, apalagi kita Ustaz. Iya. Apa yang kita harus lakukan Ustaz? Iya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama bagaimana sharpen the saw tadi ya, salah satu dari The 7 Habits of Highly Effective People, Stephen Covey ya. Bahkan ada bukunya The 8 Habit gitu kan. Ada. Memang betul sekali. Jadi yang pertama bagaimana kita sharpen the saw, lagi-lagi sharpen the saw kita akan bisa lakukan dengan zikir dan fikir. Jadi zikirnya harus ngecun dulu. Itu zikirnya ngecun, nanti habis zikirnya ngecun baru nanti kita dengan nuansa spiritual, nuansa kedekatan dengan Allah, lalu kita mulai audit diri kita. Audit apa yang diaudit? Tujuan hidup kita ini ya, tujuan hidup kita ini hidup mau apa? Kita kira-kira hidup kira-kira tugas misi yang Allah titipkan kepada saya apa? Dari mana taunya? Lihat nikmat-nikmat Allah kepada kita. Nah, audit. Yang Allah berikan nikmat kepada kita apa? Ternyata Abdul Latif adalah orang terkaya nomor 1 di Indonesia, misalkan gitu ya. Maka kira-kira apa pesan Allah melalui saya? Kalau Abdul Latif ya hartanya ya cukup sih gitu kan, buat diri dan lebih-lebih dikit lah barangkali gitu. Kira-kira pesannya apa? Itu. Ini dari sisi harta. Lalu dari sisi kompetensi, nah ini kan termasuk audit diri ya, audit diri. Nah, kita audit bisa jadi menurut diri kita, audit kompetensi. Lalu kira-kira kompetensi saya ini apa, di bidang apa? Yang ketiga passion kita ini di mana? Nah ini kita audit nih, karena passion itu hidayah juga dari Allah itu. Kok saya passion di sini ya gitu? Itu hidayah dari Allah tuh. Itu bahan baku untuk kita olah, itu passion itu. Loh kok Allah ngasih passion orang beda-beda gitu kan? Lalu keberanian kita seperti apa? Kalau enggak nahi mungkar itu perlu mental, perlu nyali lebih besar itu. Amar ma'ruf kayak saya begini, ini mental kecil nggak apa-apa. Tapi nahi mungkar, luar biasa tuh. Mental kita sekuat apa gitu. Maka orang kayak saya misalkan nahi mungkar, ya mungkin belum mampu. Orang saya kayak Habib Rizik gitu ya,
ya nggak mampu. Kalau beliau memang vokalnya udah vokal nahi mungkar gitu ya. Kalau saya vokalnya vokal amar ma'ruf, agak lembut ke dalam. Kalau saya ngomong kayak Habib Rizik sebentar langsung radang tenggorokan. Itu. Jadi beda-beda orang itu. Nah, jadi kompetensinya apa? Passionnya di mana? Memang beliau passion benar, nggak ada urat takutnya itu udah putus itu urat takutnya. Ada orang-orang yang begitu. Nah, jadi tapi ada orang-orang yang jadi bagi tugas seperti itu. Jadi nikmatnya apa? Kompetensinya yang Allah titipkan apa? Ini titipan Allah nih. Passionnya, hidayahnya dari Allah dititipkan apa? Jadi semua akhirnya titipan Allah ini kita audit. Baik audit sendiri maupun kita minta bantuan orang lain. Menurut kamu saya kira-kira tepatnya bagaimana? Kira-kira Anda ini sebenarnya bagusnya begini gitu kan. Kadang-kadang orang lebih tahu tentang kita daripada kita. Lionel Messi sendiri masih perlu pelatih untuk meningkatkan. Cristiano Ronaldo, Muhammad Salah gitu kan, perlu teman atau orang yang bisa mengamati dia untuk bisa meningkatkan. Nah, jadi kita bisa tanya kepada orang yang tahu tentang kita, yang kira-kira bisa kita mintakan pertimbangan. Nah, jadi akhirnya begitu kita audit, tetapi jangan lupa bahwa mohon petunjuk kepada Allah itulah berzikir. Jadi warid itu, petunjuk itu datang. Bagaimana cara paling cepat mendapatkan warid? Petunjuk spiritual enlightenment. Paling cepat mendapatkan warid ibadahnya adalah wirid. Nah itu. Gimana dengan puasa? Kalah cepat sama wirid. Bagaimana dengan sedekah? Kalah cepat sama wirid. Ini lagi cerita mendapatkan warid ya. Wirid itu mendatangkan warid. Wirid itu apa? Wirid itu adalah ibadah sunnah yang dirutinkan dalam jumlah tertentu pada waktu tertentu. Itu namanya wirid. Jadi kita mengistiqomahkan la ilaha illallah. Misalkan gitu ya, tiap habis sholat terus, itu namanya wirid. Kenapa? Sunnah. Kalau sholat namanya bukan wirid. Itu ada sesuatu yang sunnah yang kita istiqomahkan, itu namanya wirid. Itulah yang paling cepat mendatangkan warid. Nah, jadi begitu kurang lebih. Harus ada wirid. Bahkan ada ungkapan ulama, man laisa lahu wirdun fahuwa qirdun. Siapa yang nggak punya wirid, dia kerak, gitu kan? Dia akhirnya nggak bisa mendapatkan spiritual enlightenment. Seperti binatang nggak dapat tuh uzlahnya. Wirid itu adalah cara uzlah. Nah, itu. Jadi setelah wirid baru kita tafakur, audit diri, baik melalui diri kita atau kita bisa berkonsultasi kepada mentor kita atau orang-orang yang mengetahui tentang kita. Nah, begitulah, sambil terus wirid, sambil mohon hidayah kepada Allah. Insyaallah walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang sungguh-sungguh di jalan kami, pasti kami akan beri hidayah menuju jalan kami. Wallahu a'lam. Satu lagi tidak apa ya? Iya. Itu dia tuh. Iya, jadi bagaimana supaya kita tidak terpleset ya? Kiai aja bisa terpleset. Jadi yang pertama memang kita niat kita apa itu. Ada seorang yang ada di komunitas paling zalim, yaitu di kerajaan Fir'aun. Nah, itu udah juara zalim zaman itu. Tapi ada orang yang tetap beriman di situ. Siapa? Asia. Nah, itu ya. Siapa lagi? Surah Ghafir itu cerita tentang seorang mukmin yang di tengah-tengah kerajaan zalim. Itulah mukmin, surat mukmin. Nih itu. Nah, jadi ada loh orang yang begitu, tapi memang istiqomahnya luar biasa. Maka kuncinya apa? Kuncinya tadi kata Abah Hanum. Kalau kamu hidup, insya Allah kamu nggak kena garam. Hatinya harus hidup terus. Ketika hatinya cinta kepada Allah, sebenarnya niat saya apa kesini, lalu dia terus minta kepada Allah. Ketika lalai, zikirnya kurang, nggak ingat kepada Allah, masuklah garam. Nggak dikeluarin dengan kholwat, dengan uzlah, dia asik dengan rutinitas, apalagi udah kemasukan harta subhat, nah mulai nih kena racun. Lalu lama-lama kholwatnya juga, uzlahnya juga kurang,
lalu zikirnya juga kepada Allah kurang, masuklah yang haram. Aduh, kalau udah haram itu udah masuk, udah ini masuk ke lubang ini ya, lubang dosa lah begitu. Memang ini perlu kewaspadaan tingkat tinggi kalau udah masuk begitu tuh, udah masuk ke sebuah sistem itu ya. Waduh, maka kita doain mudah-mudahan ada mereka itu jadi orang mukmin, bukan stempel kekuasaan, bukan, tetapi mereka betul-betul mengawasi. Akhirnya Bapak Ibu, mukmin yang tadi ketika dia harus mengambil sikap, dia tetap sikapnya adalah membela Nabi Musa. Itu Asiyah ketika harus mengambil sikap bagaimana? Memang menyembunyikan, tapi suatu saat sisirnya jatuh, dia menyebut nama Allah. Kata itu, wahai Fir'aun, itu dia menyebut nama Allah begitu kan? Dihukumlah Asiyah itu, istri Fir'aun. Coba, luar biasa, apa enggak kurang berada di tengah-tengah kezaliman? Istri Fir'aun tuh, tapi tetap dia ingat kepada Allah. Ada garam dibuang, reorientasi lagi. Hidup kita untuk apa? Cari harta. Kalau hidupnya untuk cari harta, dijamin gak akan istiqomah. Itu. Kalau hidupnya dalam rangka menumpuk harta, dijamin gak akan istiqomah. Itu. Maka kalau Asiyah ini yang dicari adalah kenikmatan hidup, dia pasti milih Fir'aun. Itu. Tapi karena dia yang dicari adalah cinta Allah, nggak apa-apa, nggak diusir nggak apa-apa, saya disiksa, yang penting nanti saya bersama Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau berkata di dalam surah At-Tahrim ayat 11 tuh wa mar'ata Fir'auna idh qalat rabbi ibnili 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Itu ya, istri Fir'aun berkata, Rabbi ibnili 'indaka baitan fil jannah. Enggak apa-apa, aku dikeluarin dari istana, enggak apa-apa. Padahal aku istri raja, enggak apa-apa. Tapi ya Allah, bangunkan aku istana di surga. Nah, orientasi akhiratnya kuat dia. Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi, selamatkan aku dari Fir'aun dan amalnya dan bala tentaranya. Nah, jadi begitu orientasinya dia apa? Kalau dia hubud dunia, dijamin gak akan istiqomah. Baru dikasih tolong diatur ya. Iya baik, kalau gitu halal siap gitu kan. Maunya fatwanya apa gitu kan? Kalau ini saya kasih makruh, tapi kalau agak gede ya bisa lah halal gitu kan. Ya Allah, naudzubillah min zalik. Itu kalau dia cari dunia. Tapi Kiai tolong beri fatwa ini bagaimana ini. Nggak bisa. Pokoknya ini haram ya haram, nggak ada. Saya takut kepada Allah gitu. Saya nggak cari harta. Itu paling disegani orang ketika tidak mencari dunia. Itu paling disegani. Itu kenapa? Karena dia mau di apa? Mau dikasih perempuan nggak mau. Mau dikasih harta dia nggak doyan. Di penjara nggak takut. Mati emang ditunggu. Nah, bagaimana tuh? Itu kan. Inilah kalau yang dia cari adalah cinta Allah, orientasinya akhirat. Nah, lalu cinta Allah, orientasi akhirat, dan dia terus reorientasi dengan uzlah gitu, terus bertaubat kepada Allah. Barangkali kalau begitu mudah-mudahan bisa selamat karena dia hidup, maka dia meskipun ada di tengah-tengah laut, dia bisa terhindar dari garam-garam itu. Wallahu a'lam. Tapi memang ini sangat challenging. Wallahu a'lam. Karena nggak ada lagi, maka kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.